Koneksi antar materi Perjalanan Pendidikan Nasional oleh Ica Francisca Sinaga, PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 UMN Al-Wasliyah. Pada video ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional, yaitu pada tugas koneksi antar materi. Siapakah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia? Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ialah Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Surya Diningrat, atau sering dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Maka pada setiap tanggal 2 Mei akan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Karena jasa-jasa dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Siapa saya sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Untuk menjadi seorang guru yang berpihak kepada peserta didik, kita harus mampu dianggap sebagai sosok yang patut untuk ditiru dan menjadi panutan dalam setiap perilakunya. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa kolonial. Namun, pada masa itu, pendidikan tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan sosial atau keturunan. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung yang diberikan hanya kepada calon pegawai dan dengan tujuan mendukung pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan di Indonesia. Maka, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar melakukan gerakan terobosan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi implementasi pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu pada kurikulum Merdeka Belajar. Esensi dari kurikulum Merdeka Belajar adalah menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya masing-masing, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Di antaranya adalah saya menjadi tahu dan paham
Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, menyadari posisi guru sebagai pendidik dan pengajar sebagai tauladan dan role model bagi siswanya. Ketiga, menerapkan Merdeka Belajar bagi siswa sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara, dan pendidikan adalah proses pembentukan karakter. Perubahan yang dialami setelah mempelajari materi ini membentuk pemikiran dalam diri saya sendiri sebagai calon guru bahwa saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki dan menuntun mereka dalam menciptakan manusia yang berbudi pekerti dan memiliki karakter yang baik. Sekianlah kesimpulan dan refleksi yang saya peroleh dari topik 1 perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.